Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiyya wa rasulah, wabil qur'ani imama, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam, Nabi Allah, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang bagaimana sebagai suri tauladan untuk kita semua, dan Nabi yang telah mengubah paradigma umat manusia dari zaman biadab menuju zaman yang beradab, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti Islam yang kita imani pada saat ini. Langsung saja. Kajian kelas filsafat kita dengan materi definisi dan proposisi. Untuk lebih mempersingkat waktu, langsung saja saya berikan waktu dan kesempatan kepada abang kita, itu Abang Jack, selaku pemateri kita. Langsung saja waktu dan kesempatan saya persilahkan. Jadi logika itu ada dua intinya. Ada logika yang spontan, yang kodrati, ada yang ilmiah. Yang ilmiah itu struktur unsur-unsurnya itu disusun berdasarkan kaidah. Kaidah itu dilihat dari segi bentuk dan materi. Yang dari segi bentuknya itu disebut logika formal. Yang dari segi materi itu disebut logika material. Gitu. Logika itu. Bisa ya? Ini sebenarnya sudah pernah sering saya sampaikan ya, karena kalian baru datang. Ya. Inti pembahasan logika itu adalah definisi sama argumentasi. Apa itu definisi? Ya, itu yang mau kita bahas. Apa itu argumentasi? Itulah yang mau kita bahas tentang proposisi. Gitu. Nah, objek logika itu adalah pikiran. Gitu. Objeknya pikiran. Sasaran daripada logika adalah pikiran. Gitu. Mengatur cara berpikir kita supaya tadi apa? Tepat dan benar. Ya. Tuh. Ini ringkas sekali ini. Kalau kalian baca buku, ini bisa sampai 10 halaman penjelasan yang ini. Gitu ya. Nah, untuk mencapai definisi, adik-adik sekalian, untuk mencapai proposisi, kita harus memahami dasar daripada mengapa kita membentuk definisi. Mengapa kita membentuk definisi. Ya, kita sudah masuk nih. Tadi hanya pengantar, karena ada yang baru, kita masuk. Nah, definisi adalah definisi dari definisi. Gitu kan? Apa? Definisi dari definisi. Ya, definisi itu sumber kata definisi ini dari bahasa Latin itu definition. Ya. Artinya adalah batasan. Gitu. Definisi itu asal kata dari definition, artinya batasan. Nah, maka definisi itu menjelaskan sesuatu dia. Ya. Maka definisi dari definisi adalah menjelaskan hakikat sesuatu atau menerangkan makna sesuatu. Menerangkan maknanya. Itu definisi. Ya. Singkatnya gini. Kalau agak sulit ya memahami menjelaskan hakikat begini. Definisi adalah ya penjelasan kata
dengan tepat, ya, jelas, dan padat untuk membatasi sesuatu. Gitu. Ini kalau definisi panjangnya. Ya. Jadi penjelasan kata atau pengertian misalnya itu, penjelasan kata dengan tepat, jelas, dan padat untuk membatasi sesuatu. Gitu. Contohnya apa? Contohnya definisi manusia. Manusia adalah, ya kan, hewan berakal budi. Manusia adalah hewan berakal budi. Ini definisi membatasi manusia dengan hewan lain. Nah, makanya kalau berdasarkan definisi ini, apa bedanya kucing dengan Arman? Ya, kalau kucing tidak berakal budi, kalau Arman berakal budi, gitu. Bisa ya? Gitu maksudnya ini. Jadi definisi tujuannya membatasi antara kita, hewan, manusia, dengan hewan lain, binatang, dengan gajah. Gitu. Saya ulangi, definisi tadi sumbernya, asal katanya definition, artinya batasan. Definisi daripada definisi sendiri itu adalah menjelaskan hakikat sesuatu atau menerangkan makna daripada sesuatu itu. Kalau definisi ini sulit kalian pahami, saya ajukan definisi yang lain, yaitu definisi daripada definisi adalah penjelasan kata dengan tepat, jelas, dan padat untuk membatasi sesuatu itu. Gitu. Itu definisi. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya manusia adalah hewan yang berakal budi. Ya, untuk membatasi manusia dengan hewan yang tidak berakal budi. Contohnya hewan yang tidak berakal budi adalah kucing, ya misalnya buaya. Gitu. Nah kalau manusia dia berakal budi, itu definisi. Nah pertanyaan kita, definisi yang manusia adalah hewan berakal budi ini masuk pada definisi yang mana? Apakah dia itu masuk pada definisi yang membatasi dirinya dengan yang lain atau bukan? Maka kita harus kembali kepada 5 universal. Gitu. 5 universal kemarin sudah dijelaskan kan? Tapi karena yang datang apa ya, baru juga ya. 5 universal. Kita harus kembali ke sini agar bisa membuat definisi itu betul-betul membatasi sesuatunya. Gitu. Ketika kita mendefinisikan motor, maka dia betul-betul membatasi dirinya dengan sepeda misalnya begitu. Atau kita mendefinisikan batu, maka dia akan membatasi dirinya dengan kayu misalnya begitu. Gimana caranya? Maka kita harus pelajari 5 universalnya atau pahami 5 universalnya. Tahu kan universal dulu kemarin tuh? Sudah paham kan? Jadi universal ini itu maksudnya umum kan. Eksistensinya banyak. Ya, manusia, kata manusia. Ya, kata manusia. Kata manusia ini umum. Umum. Kenapa kata manusia ini umum atau universal namanya? Karena yang bernama manusia itu ada Iqbal, ada Vita, ada Arman ya. Artinya definisi daripada universal adalah ya, sesuatu yang memiliki banyak eksistensi, banyak keberadaan di luar akal gitu. Nah, ketika dia dilekatkan pada keberadaan, dia menjadi partikulir. Gitu. Sebenarnya ini sudah dijelaskan ya. Supaya ini ya nyambung mereka ini. Yang berdua ini. Nah, terus
dari universal itu dihubungkan mendapatkan 4 relasi dan 4 perlawanan dalam universal. Itu sudah dijelaskan, teman-teman bisa baca kembali atau belajar kembali buku-bukunya. Nah, sekarang kita mau lihat definisi. Nah, untuk mendefinisikan sesuatu, syaratnya kita harus paham 5 universal gitu. Bisa ya? Syaratnya harus paham 5 universal. Apa itu 5 universal? Yang pertama adalah golongan atau disebut spesies. Yang kedua, jenis atau disebut genus. Yang ketiga, pembeda atau diferensia. Yang keempat, sifat khusus. Kelima, sifat umum. Ini 5 universal. Nah, untuk menjelaskan ini langsung sederhanakan begini. Jadi di dalam alam semesta ini kan ada yang namanya misalnya substansi, ya kan? Hakikat sesuatu, ya kan? Ada hakikat sesuatu. Nah, turunannya kemana? Ya kan? Di dalam kehakikan sesuatu itu adalah adanya apa? Adanya intelijensi atau disebut juga dalam buku-buku itu jiwa atau ruh, ya kan? Intelijensi. Terus ada benda. Gitu. Benda ini diturunkan lagi. Ada turunannya ke bawah, dibagi lagi, ada benda berkembang, ya kan? Ada tak berkembang. Tak berkembang. Ini harus dipahami nih. Yang berkembang itu terbagi hewan, tumbuhan. Yang tak berkembang, benda tak berkembang ada contohnya. Benda cair, benda padat. Oke. Benda cair itu air kan? Air nanti menjadi partikulirnya ada air hujan, air laut, air sumur, gitu. Pembagian benda ini. Diturunkan begitu. Ini namanya tanggap pahaman kita supaya mampu mendefinisikan sesuatu. Gitu. Setelah itu, benda berkembang. Benda berkembang ada hewan, ya kan? Hewan ada hewan ini turunannya ada manusia, terus ada gajah, ada kelinci. Nah, manusia turun lagi. Ya, turun ada Arman, ada Jokowi misal begitu. Ya. Ada Arman, ada Iqbal dan lain-lain. Nah, ini sudah jadi partikulir. Kalau manusia masih universal. Nah, pertanyaan kita mana golongan, mana spesies, ya kan? Mana pembeda di sini. Gitu. Jadi saya jelaskannya langsung begini supaya mudah dipahami. Nah, dari substansi turun ke benda. Golongan itu adanya di sini. Ini golongan. Ini golongan terendah. Nah, golongan itu nanti terbagi menjadi 3. Ada golongan teratas, tengah, dan terendah. Ada golongan teratas, tengah, dan terendah. Mana golongan teratas? Golongan teratas adalah benda. Benda, golongan teratas. Teratas. Nah, mana golongan tengah itu? Hewan. Mana golongan terendah? Manusia. Dan gajah. Ini kelompok golongan ini.
Itu cara baginya. Nah, golongan itu maknanya adalah dia hanya memiliki satu spesies. Hanya satu gabungan daripada eksistensi itu, hanya satu esensinya. Maksud gini, di dalamnya itu hanya ada manusia, tidak ada campuran lain, tidak ada binatang, tidak ada gajah, tidak ada batu gitu maksudnya. Maka disebut dia golongan manusia. Dia hanya satu esensinya tapi banyak eksistensi. Itu golongan namanya. Nah, jenis dia ada beberapa esensi dan banyak juga eksistensi. Dia tidak hanya satu esensi, itu jenis. Makanya jenis di sini mana? Kalau begitu, kan ada jenis itu, ada jenis yang jenis jauh. Ini perhatikan di sini, jenis jauh sama jenis dekat. Ini penting nanti untuk definisinya. Jenis dekat sama jenis jauh. Nah, jenis jauh itu di sini. Ini jenis jauh nih. Substansi dan benda ini jenis jauh. Jenis dekat itu hewan dan manusia. Ini jenis dekat. Maksudnya di atas manusia tidak ada lagi golongan lain melainkan itu tentang hewan. Gitu. Jadi ada kedekatan. Itu jenis dekat. Jenis dekat, jenis jauh itu substansi ke benda itu jauh. Masih ada, di atas benda masih ada yang lain. Ya kan? Gitu. Begitupun tentang ruh, tentang jiwa, itu masih dilalui. Tapi kita mulai dari benda yang terlihat dulu. Gitu. Nah, setelah itu ada pembeda. Pembeda atau diferensia. Nanti kalau kalian baca buku logika manapun tetap ada ini. Siapapun pengarangnya. Pembeda, diferensia. Nah, pembeda ini di mana dia? Nah, pembeda itu ada di ini. Kita pilih sifatnya di sini. Apa yang ada pada manusia? Rasional. Atau berakal budi itu. Nah, maka rasional ini menjadi pembeda dengan hewan, dengan gajah. Pembeda antara manusia dengan gajah. Itu. Pembeda manusia dengan gajah, dengan kelinci adalah rasionalnya. Itu. Nah, ini namanya pembeda. Ada dua pembeda nanti, pembeda jauh sama pembeda dekat. Nah, pembeda dekat itu adalah rasional. Nah, sementara pembeda jauh antara gajah dengan manusia adalah perasa atau insting. Nah, itu pembeda jauh. Itu catatannya. Jadi teman-teman, ini sebenarnya sudah dijelaskan sebelumnya, di materi sebelumnya. Tapi karena kita mau masuk definisi supaya bisa lebih memahami tentang definisi, ya jadi ini kuncinya di 5 universal. Gitu. Nah, terus sifat khusus. Apa sifat khusus manusia? Ini. Nah, jadi sifat khusus itu, kemarin saya jelaskan ada yang lazim, ada yang tak lazim. Yang tak lazim ada bagiannya, yang tidak lazim ada bagiannya. Ada yang adanya di dalam akal, ada yang adanya hanya di luar akal, dan ada yang adanya hanya di dalam esensi. Gitu. Itu sifat ini. Tapi yang sering muncul lah dalam kehidupan kita, apa sifat khusus manusia ini? Ya, sifat khusus ini yang lazimnya apa? Yang lazimnya misalnya tertawa. Manusia punya sifat khusus tertawa. Ada nggak tertawa itu pada kucing? Tertawa hanya ada pada manusia. Jadi dia menjadi sifat khusus. Tertawa. Apalagi sarjana. Ya, tanda kutipnya dia sebagai sifat. Sarjana. Ada nggak hewan yang atau gajah yang kuliah terus jadi sarjanawan, diwisudakan mereka? Ada nggak? Nggak ada kan? Jadi itu hanya ada pada manusia, disebutlah itu sebagai sifat khusus. Gitu. Nah, terus sifat umum pada manusia ada misalnya berjalan.
Kenapa disebut umum? Karena dia juga ada pada manusia, ada pada gajah gitu maksudnya. Tapi dia sifat. Nah, sudah paham kan hukumnya kalau sifat sama substansi itu beda kan? Kalau dia esensi, maka dia kalau dihilangkan dari sesuatu, maka sesuatu itu tidak akan disebut lagi sesuatu. Contoh manusia. Kalau dihilangkan rasionalnya pada manusia, dia bukanlah manusia lagi. Beda halnya dengan tertawa sama berjalan. Kalau dihilangkan tertawanya pada manusia, masih nggak disebut manusia. Tetap masih kan? Gitu. Yang penting jangan hilang rasionalnya. Kalau hilang itu, maka dia bukan lagi manusia. Gitu. Jadi intinya manusia di situ. Nah, ini sebenarnya sudah dijelaskan. Oke. Soalnya ya, di sini yang penting sekali di sini. Ada sih alarm. Nah, yang penting di sini, tanggap pahamannya. Jadi ada substansi, bagian tertinggi substansi, turun ke benda. Benda ada benda berkembang, ya kan? Benda berkembang sama benda tak berkembang. Yang tak berkembang ada benda padat, ada benda cair. Benda cair ada air, ya kan? Air dibagi lagi, ada air hujan, air sumur, air banyak hal lah. Itu. Terus air benda padat nanti dibagi lagi ada batu, ya kan? Ada emas, ya kan, benda padat. Nah, benda berkembang, ada hewan sama tumbuhan. Tumbuhan turunnya kemana? Ya, ada pohon, apalagi pohon pinus lah, ada pohon inilah, gitu kan. Banyak. Terus hewan ada manusia sama gajah, kelinci, buaya, anjing, dan sebagainya. Gitu. Nah, kata anjing, kata gajah, kata manusia itu masih universal. Karena masih golongan. Anjing itu masih golongan. Karena masih ada anjing 1, anjing 2, anjing 3. Itu pun manusia. Manusia juga masih ada manusia 1, manusia 2, manusia 3. Gitu. Sekarang kan lagi sering sekali kalau ada salah temannya, anjing kamu ini kan gitu. Nah itu. Nah, yang pembeda, apa yang membedakan manusia dengan anjing tadi, itu pembeda dekatnya adalah rasional. Pembeda jauhnya adalah insting atau perasa istilahnya. Atau dalam istilah bahasa di Arab itu disebut irada, kehendak. Perasa itu pembeda jauh. Gitu. Sementara rasional itu pembeda dekat. Oke. Sampai di sini bisa dipahami nggak? Untuk 5 universal dulu. Supaya kita langsung masuk di definisi. Bisa. Nanti kalau ada pertanyaan di akhir lah, bentar ya. Karena ini saya cuma mengulang aja supaya bagus lah masuknya ke definisi. Itu. Jadi tadi definisi itu adalah batasan. Definisi itu ada 2 dia, tipenya. Ada definisi yang nominal, ada definisi yang batasan. Atau dalam bahasa lain itu kalau di bukunya Fahrudin Faiz itu disebut definisi real. Definisi buku-bukunya Alex Lenur, Selayang Pandang itu judulnya, atau Logika Mundiri, ya, itu real namanya. Batasan atau real atau hakiki. Jadi ada nominal, ada batasan atau real. Itu definisi. Definisi yang nominal itu ada yang pertama sinonim atau persamaan. Definisi dengan persamaan. Misalnya kita mau menjelaskan pohon. What is tree? Nggak hidup Inggris misalnya. Apa ini nggak hidup Inggris? Aku bahasa ibu, bahasa bagaimana kita menjelaskan tentang pohon kepada orang Inggris. Misalnya gitu. Misalnya kita ingin menjelaskan sinonimnya, persamaan katanya bahwa pohon itu samanya dengan artinya dengan tree, misalnya gitu. Nah, barulah orang Inggris paham. Kalau kita sebut pohon saja, Anda akan paham ya. Jadi definisi itu juga bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjelaskan itu. Untuk menjelaskan sesuatu yang beda bahasa. Gitu.
Misal kita mau sebutkan apa itu berhubungan. Ya. Berhubungan adalah komunikasi antara dua orang atau lebih. Ya kan? Ini kan definisi dengan sinonim namanya. Itu bahasanya. Jadi komunikasi, berkomunikasi sama dengan berhubungan. Tapi jangan mesum pikirannya. Ya kan? Ya gini, Muzakir diinformasikan untuk mahasiswa semester 4 yang rusak nilainya, untuk lebih lanjut bisa berhubungan dengan Ibu Beyo, misal begitu. Ini kalau mesum kan, kalau nggak tahu sinonim daripada berhubungan, ini pasti hal lain yang dipikirkan. Sementara berhubungan adalah berkomunikasi. Jadi penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Itu namanya sinonim. Ya, disamakan. Terus yang kedua ada etimologi, definisi etimologi. Jadi tambahkan definisi ya, definisi etimologi. Contohnya tadi, misalnya kita mau jelaskan sejarah. Sejarah adalah yang bersumber, kata yang bersumber dari bahasa Arab yaitu sajaratun. Gitu. Makanya kalau kalian bawa materi kan secara etimologi dan secara terminologi. Gitu. Jadi definisi etimologi juga itu perlu. Kalau tidak ada definisi kita secara etimologi, sulit orang mengerti tentang apa itu kata yang kita bawa itu apa tujuannya. Gitu. Kita mau definisikan politik. Politik adalah secara bahasa dia bersumber dari ini ya. Gitu. Agama misalnya. Agama adalah ya dari bahasa Sanskerta A dan Gama misal begitu, ya kan? Nah, itu definisi namanya. Itu bagian juga definisi, tapi dia masuk di definisi etimologi. Ya, dikategorikan sebagai definisi etimologi. Yang ketiga definisinya itu adalah definisi semantik atau ya simbolik lah. Misalnya siapa Iqbal tanya ke Rifait, ini apa? Ini adalah menyatakan cinta, itu definisi semantik. Nah, kalau simbol ini diletakkan di hadapan kita, kita langsung katakan, oh ini maksudnya meletakkan cinta gitu. Itu definisi juga, tapi dengan simbol, dengan sesuatu misalnya gini. Tanda apa ini? Ya, jika P maka Ki. Jika P maka Ki itu adalah definisi untuk menjelaskan simbol ini. Itu. Disebutlah itu sebagai definisi simbolik atau semantik berdasarkan katanya. Gitu. Jadi definisi nominal ini adalah penjelasan kata. Penjelasan itu hanya berbatasan dengan kata itu sendiri. Tidak ada unsur di dalam, tidak ada unsur yang menyusunnya. Itu definisi nominal namanya. Ada juga definisi nominal ini ada itu karena kesepakatan, ya, kesepakatan atau desutatif. Nah, karena kesepakatan ini contoh begini. Laframpane misalnya kita lihat Haimi ya. Laframpane melihat kondisi begini-begini, akhirnya dia merencanakan sesuatu bahwa kita harus punya kelompok dan kelompok itu harus dijelaskan. Maka dijelaskanlah kelompok itu disepakati secara bersama sebagai HMI. Gitu. Begitupun Elemende, GMNI, PMI itu adalah penjelasan kata. Jadi definisinya atas dasar kesepakatan. Nah, itu namanya definisi detutatif. Disepakati bersama bahwa PMI itu adalah ya berdasarkan kesepakatan daripada PMI itu sendiri. Gitu. Terus ada 5 denotatif. Denotatif ini itu definisi dengan contoh dan definisi dengan uraian.
atau pembagian. Ya. Bahasa lain dari definisi contoh ini definisi luas. Ini definisi pembagian namanya. Definisi pembagian sama definisi contoh atau definisi luas. Contoh gini, manusia adalah Arman, ya, Rifaid, Muzakir, Iqbal. Itu definisi contoh. Maksudnya memperjelas tentang kata manusia dengan memberikan, oh ini contohnya manusia itu. Gitu. Ini berfungsi ketika seorang guru mengajar muridnya, langsung diperagakan. Oh inilah manusia itu gitu loh. Itu penting. Itu juga bagian definisi. Namanya definisi contoh. Langsung diberi contoh. Supaya orang, kan tujuan definisi adalah memperjelas, ya kan? Jadi diperjelaskan itu. Ibu apa sih manusia itu? Manusia itu ini gitu loh. Atau apa sih sel saraf itu, ya? Ditunjukilah gambarnya gitu. Oh ini contohnya gitu loh. Tapi sebenarnya bukan hakikat, ya. Bukan hakikat, karena hanya memberikan contoh. Gitu. Misal, kalau definisinya itu pembagian, maka dia akan membagi. Sepeda motor adalah sesuatu yang bisa lari, yang bisa dibawa, ada lampunya, ada bannya, itu pembagian. Jadi semua unsur yang ada di sepeda motor itu dibagi, diuraikan. Nah, itu definisi juga, definisi pembagian. Gitu. Jadi ada 5 ya, ada definisi sinonim, persamaan, bahasa lainnya persamaan. Nanti kalau kalian baca buku-buku itu, ada yang berkata ini berdefinisi sinonim, ada yang menyatakan definisi persamaan. Jadi tujuan saya sampaikan begini, supaya kalian enggak keliru hanya karena beda istilah di buku-buku itu. Ya, karena banyak beda-beda istilah. Hanya karena beda istilah, sehingga apa ini kok nggak ada cocok dengan yang saya pelajari. Misalnya gini, proposisi di buku kebanyakan itu kan disebut keputusan, bukan proposisi dia. Nah, di buku Arab itu disebut tasdik. Ya, tasdik dia. Proposisi. Nah, di bukunya Murtada Mutahari semacam definisi, ini bukan definisi disebut, tapi ta'arif. Gitu. Jadi jangan sampai kita terkecoh hanya karena istilah. Gitu. Jadi kalau definisi, kalau kalian baca ta'arif, oh ini pasti definisi itu. Ta'arif, tasdik itu pasti proposisi. Keputusan itu pasti proposisi. Gitu. Sinonim, ya di istilah lainnya persamaan. Terus ada etimologik. Nah ini tidak ada istilah lainnya, ada denutatif, ada denotatif, ya. Itu jenis-jenis definisi yang nominal, Keseluruhan ini itu masuk di definisi yang gambaran, gitu. Atau lukisan. Gitu. Dia masuk di situ. Nah, selanjutnya kita ke definisi real atau definisi batasan. Definisi batasan ini, teman-teman, adalah definisi yang berdasarkan, yang didefinisi itu berdasarkan unsur lain. Misalnya gini, manusia adalah hewan, ya kan? Manusia dan hewan itu kan unsur lain itu. Ya, jadi definisi yang batasan ini adalah definisi yang dia ada 2 unsurnya. Unsur pertama dia itu adalah definisi, ya kan? Apa yang mau didefinisikan yang disebut definite. Sementara unsur kedua dia adalah definisi. Dan unsur pertama dan kedua itu berbeda. Itu namanya definisi batasan. Nah, ada berapa? Ada beberapa bagian dia. Yang pertama, definisi batasan ini ada definisi batasan hakiki. Jadi yang diambil adalah yang hakikat daripada sesuatu. Yang hakikat. Atau yang disebut dalam buku misalnya ringkasan logika muslim itu disebut batasan lengkap. Ya, definisi dengan batasan lengkap. Apa definisi dengan batasan lengkap itu? Nah, tadi kembali ke 5 universal yang saya bahas tadi.
Syaratnya adalah dia harus pembeda dekat. Jadi tadi makanya harus diingat kembali yang tadi, pembeda dekat dan jenis dekat. Jenis dekat. Dia harus pembeda dekat sama jenis dekat. Tadi apa pembeda dekatnya manusia? Rasional, gitu. Rasional. Jenis dekatnya? Apa jenis dekatnya tadi? Maksudnya di atas manusia itu ada apa? Ada spesies apa? Ada jenis apa dia? Di atas manusianya tadi. Itu sesuai tanggap pahaman yang saya berikan di awal tadi. Hah? Hah? Di bawah benda. Kan ada benda. Ya, ada benda berkembang. Di bawah benda berkembang. Ya, ini sudah masuk nih ya. Manusia adalah benda berkembang yang rasional bisa. Ya, manusia adalah hewan yang rasional bisa. Karena sudah mencakup rasional itu adalah pembeda dekatnya. Sementara hewan adalah jenis dekatnya. Jadi unsur lain yang diambil. Itu tujuannya kenapa tadi saya mulai memahamkannya dari segi 5 universal itu. Gitu. Karena syaratnya untuk membuat definisi yang hakiki, yang betul-betul membatasi antara batu dengan kayu gitu. Maka kita harus lihat mana pembeda dekat dan mana jenis dekatnya. Gitu. Misal teman-teman mau buat definisi politik misal gitu, maka lihat politik ini masuk di bagian mana. Maka harus bahas pembagian politik kemana saja. Nah, mana yang disebut golongan di sana nanti dan mana yang disebut jenis. Gitu. Kalian silakan. Nah, jadi apa? Setiap argumen teman-teman ketika dengan cara analisis begitu akan kuat. Karena dasarnya logis. Ya, jangan sampai ya kalau enggak tahu cara-cara ini, kaidah-kaidah ini, ujung-ujungnya mahasiswa itu asbun ya kan? Tahu asbun kan? Asal bunyi gitu kan. Gitu. Jadi manusia hewan berpikir. Dari mana dia katakan hewan berpikir sebagai definisi hakiki? Karena dia mengambil unsur pembeda dekat sama jenis dekat. Gitu. Ya, jenis dekat sama pembeda dekatnya. Nah, misalnya manusia adalah hewan sarjana. Nah, ini masuk di hakikat atau bukan? Hah? Bukan ya? Ya, dia kurang hakikat. Makanya di salah satu buku misalnya ringkasan logika muslim disebutnya yang hakiki itu ketika syaratnya dia pembeda dekat sama jenis dekat. Kalau dia memasukkan atau mengurangi daripada keduanya, dia menjadi kurang. Dia hakiki tapi dalam artian kurang. Gitu. Bisa dipahami maksudnya? Ya. Gitu. Yang pertama, definisi yang pertama adalah hakiki. Atau di ya, istilah lain gitu kan, istilah lain esensial atau substansi. Supaya Anda bingung dengan istilah-istilah gitu. Yang kedua ada gambaran. Nah, gambaran ini lukisan. Syaratnya tadi dia harus sifat khusus. Apa sifat khusus manusia? Hah? Tertawa gitu. Sifat khusus sama jenis dekatnya. Nah, tertawa. Terus jenis dekatnya adalah hewan. Ya, ketika kita
menjelaskan manusia dengan penjelasan manusia adalah hewan tertawa, itu bukan, itu hanya menggambarkan, itu hanya lukisan. Maksudnya definisinya tidak kuat. Ya, definisinya masih bisa dibantah. Kenapa? Karena tertawa, ya hewan tertawa itu masih hewan tadi tidak membedakan dengan yang lain. Nah, maka nanti di analogi ada yang menganalogikan pohon itu tertawa misalnya gitu. Gitu. Nah, jadi sifat khusus manusia itu dipakaikan ke hewan-hewan lain. Itu gambaran. Yang ketiga, definisi sebab akibat. Contohnya gimana itu? Definisi dengan sebab akibat. Hujan itu terjadi karena ada mendung. Nah, itu definisi sebab akibat. Sebab ada mendung, akibatnya ada hujan. Itu sebab akibat. Apa itu gerhana matahari? Gerhana matahari terjadi karena perputaran matahari itu satu poros dengan bulan. Misalnya gitu. Itu kejadian kan? Sebabnya karena satu jalur perputaran porosnya, maka terjadi gerhana matahari gitu. Itu namanya sebab akibat. Definisi juga. Nah, yang keempat, yang sebab akibat ini sama yang keempat ini maksud tujuan. Mendefinisikan sesuatu itu karena ada tujuannya, ada maksudnya. Misal, apa itu cinta? Saya menyatakan bahwa cinta itu adalah kita harus menjaga sesama. Maka itu maksudnya di cinta kemanusiaan. Nah, ketika definisinya itu tentang cinta tanah air, maka cinta beda lagi. Ya kan? Itu maksudnya cinta, definisi dengan maksud tujuan. Gitu. Jadi jangan bingung ketika dihadapkan dengan masalah-masalah seperti itu. Gitu. Cinta tanah air beda, cinta sosial beda. Gitu. Keadilan, apa itu keadilan? Nah, keadilan itu kan misalnya Arman ini tidak diberi gaji dengan pas, ya kan? Tidak sesuai dengan janjinya. Bos, ini Anda tidak adil, karena adil itu harus memberi sesuai dengan kapasitas si penerima. Ya. Jadi Arman membela dirinya dengan mendefinisikan keadilan, maksudnya adalah untuk membela diri. Keadilan ekonomi, maka dia harus ada kata ekonominya, ada maksud tujuannya. Ada tujuan ekonomi di dalamnya. Itu definisi keadilan, sebab akibat. Nah. Jadi intinya definisi ada dua. Definisi ini ada definisi nominal, ada definisi real atau batasan. Nah, nominal ada pembagiannya dan real ada pembagian. Itu. Intinya definisi itu tujuan, tugas definisi ini tugasnya itu memperjelas sesuatu yang belum jelas. Nah, kalau sesuatu itu jelas, ngapain didefinisi? Makanya ada kata yang memang tidak bisa didefinisikan. Nah, ini. Syaratnya untuk melihat sesuatu tidak bisa definisikan ada satu, misalnya kata itu atau sesuatu itu tidak ada pembedanya. Tidak ada pembedanya. Jenisnya ada tapi tidak ada pembedanya. Contohnya tentang mental kita. Sedih. Sedih. Coba definisikan sedih. Kecewa. Ya, kecewa Rumai. Tapi kalau mau mendefinisikan kecewa tidak bisa. Dia ada jenisnya. Ada jenisnya. Tapi dia tidak ada pembeda dengan yang lain. Maka sulit mendefinisikan kecewa. Marah. Ini kan kondisi mental semua ini. Kondisi perasaan. Nah, tidak ada pembedanya, terus
yang objek itu adalah objek logika sederhana. Ya, indera kita yang melihat langsung, misalnya putih. Putih bisa definisikan putih. Putih adalah misalnya putih adalah putih, gitu kan? Putih adalah putih. Ya. Kalau kita jelaskan putih adalah putih, maka kita sudah melanggar aturan atau syarat definisi. Karena definisi tidak boleh circle dia, tidak boleh nanti dijelaskan. Tidak boleh berputar. Tidak boleh katakan begini, putih adalah putih, tidak boleh. Jadi ada syaratnya nanti. Nah, makanya putih tidak bisa dijelaskan. Pedas. Coba jelaskan. Nata. Nata aus nata. Nata itu ya ini kan. Ya kan? Nata ini kan. Itu nggak bisa definisi begini-begini nih. Jadi jangan paksakan mendefinisikan putih, mendefinisikan hitam. Nggak ada definisinya. Karena kenapa? Dia sudah jelas ini, kan putih ya. Nah, ngapain? Nah, tadi kembali ke tugas definisi. Definisi tugasnya menjelaskan sesuatu yang belum jelas dengan tepat, jelas dan padat, supaya dia terbatasi dengan sesuatu yang lain. Itu intinya. Kalau konsep itu diketahui langsung, pokoknya kalau ada soal-soal lain itu penting ada konsep dasarnya begitu, bisa kalian jawab soal-soal itu. Yang penting jangan dilupakan itu esensi. Aina nefas esensi kan. Tidak apa-apa kalian lupa ciri-ciri orang, tidak apa-apa. Yang penting esensi manusianya jangan kalian lupakan. Supaya tidak hilang kemanusiaanmu. Tidak apa-apa. Besok saya lupa, Arman yang mana sih gitu. Iqbal yang mana saya tidak kenal. Tidak apa-apa itu. Yang penting esensi Iqbal itu sebagai manusia kalian tidak lupa, maka kalian akan melihat manusia sebagai sesuatu yang lain. Ya, maka tidak hilang kemanusiaanmu. Gitu. Itulah. Ya, tujuannya kita begitu, supaya kita itu mata kita tidak digunakan hanya melihat ropena, hanya melihat sesuatu di luar. Lihatlah di baliknya. Gitu. Terus yang selanjutnya, tidak boleh definisikan sesuatu itu yang tidak ada jenisnya. Tadi tidak ada pembedanya. Sekarang tidak ada jenisnya. Apa kira-kira? Ada. Bahkan di TikTok tuh ada yang bertanya sama saya, Bang, apa definisi ada? Nah, ada. Ya ada. Ya kan? Terus waktu. Nah, kita mau jelaskan bagaimana waktu dengan ada itu, sementara dia tidak punya jenis. Tidak ada jenisnya waktu itu. Makanya salah satu filsuf yang bernama Agustinus itu menyatakan, kalau kalian menanyakan kepada saya tentang waktu, ketika kalian tidak bertanya, saya tahu waktu itu apa. Tapi kalau kalian bertanya, saya tidak tahu lagi. Itu Agustinus. Dan tidak bisa kalian definisikan waktu. Ada adalah, ya ada. Ya, karena ada ini kan, dari segi kata ya tetap ada dia. Tapi kalau dari segi materi, maka ada itu adalah batu, ya kan? Ada batu, ya kan? Ada pohon, ya kan? Tapi ada dari segi kata, dia tetap ada. Ya kan? Ada yang bilang, yang ada itu lebih dulu ada daripada kata ada. Gitu kan? Yang ada tidak mungkin tiada. Ada. Itu namanya tautologi. Itu waktu sama ada. Terus yang tidak bisa didefinisikan adalah sesuatu yang luas. Sangat luas. Contohnya apa? Contohnya cinta. Bisa definisikan cinta? Cinta adalah cerita indah namun tiada akhir. Kami luar di story Peter. Cinta adalah cerita indah namun tiada akhir. Ya artinya apa? Menenggahi Maulana Rumi kan? Nah semakin kamu definisikan cinta, semakin kamu mempersempit makna cinta itu sendiri. Karena cinta itu tidak terbatas dia. Nah mungkin bisa kamu definisikan. Sementara definisi adalah membatasi sesuatu. Gitu. Jadi logis kan? Tidak boleh kita batasi sesuatu yang terbatas. Sementara definisi hanyalah membatasi. Nah, terus semacam sebagian ulama, sebagian filosof juga tidak mendefinisikan semacam ilmu. Itu tidak didefinisikan. Ya. Ilmu tidak definisikan. Nah, kata Mullah Sadra juga bahwa apa definisi ilmu? Kalau dipaksakan diminta kepada saya apa itu definisi ilmu, maka saya katakan definisi ilmu adalah tak terdefinisikan. Gitu.
Kalau dipaksakan kepada saya tentang definisi ilmu, maka definisi ilmu adalah tak terdefinisikan. Ilmu adalah tak terdefinisikan. Gitu. Artinya saking luasnya ilmu itu, gitu kan? Kalau di dalam buku-buku pengantar filsafat kita tahu ilmu itu adalah sesuatu yang terobservasi, terbukti kebenarannya, ya kan? Tapi dalam pandangan filsuf-filsuf Timur, bahwa ilmu itu adalah hakikat sesuatu. Ada unsur-unsur di dalamnya, ada materi, ya kan? Tidak mungkin ada pengetahuan kalau tidak ada realitas. Nah, bagi mereka filsuf Timur, bahwa realitas itu sendirilah ilmu itu. Karena hukumnya begini, saya tidak mungkin mengetahui muzakir kalau nggak ada muzakir. Muzakir ini adalah realitas. Gitu. Pada diri muzakir itulah ilmu itu. Itu maksudnya. Tapi sebagai syarat untuk membedakan bidang-bidang tertentu sehingga ada biologi, ada ekonomi, ada administrasi negara, maka disebut dengan ilmu pengetahuan. Gitu. Nggak bisa definisikan yang barang-barang seperti ini. Nah, kalau bertanya, kenapa tidak bisa didefinisikan, Bang? Ya, karena dia tidak terbatas. Ngapain didefinisikan? Semacam putih tadi. Kenapa tidak bisa didefinisikan? Ya, dia jelas. Kenapa harus didefinisikan sementara dia sudah jelas? Gitu. Sementara tugas definisi adalah memperjelas sesuatu yang belum jelas. Kenapa diperjelas sesuatu yang belum jelas itu? Supaya dia terbatas dengan yang lain. Gitu maksudnya. Jelas sampai situ? Oke. Apa syaratnya? Cara kita berdefinisikan sesuatu gimana? Caranya, cara mendefinisikan sesuatu. Nah, ini kuncinya ya. Makanya di materinya saya sampaikan mohon bawa alat tulis supaya kita bisa belajar bersama caranya. Pertama misalnya itu melarang, ya, harus melarang. Jadi definisi harus melarang dalam arti, ya kan, tidak boleh ada hal lain di dalam definisi itu. Dia tidak boleh terlalu sempit dan juga tidak boleh terlalu luas. Dia tidak boleh terlalu sempit dan juga tidak boleh terlalu luas. Ya, misalnya kita kasih contoh nih. Contoh yang terlalu sempit. Kita mau definisikan rumah misalnya. Rumah adalah tempat tinggal yang atapnya terbuat dari alang-alang dan lantainya terbuat dari papan kayu. Nah, itu terlalu sempit. Kenapa? Karena ada rumah yang atapnya dari seng, dari asbes gitu loh. Itu terlalu sempit. Ya, dia tidak menghiraukan hal lain daripada rumah itu. Bisa kursi nih, kursi. Kursi adalah bukan kursi DPR ya. Kursi adalah tempat duduk yang terbuat dari kayu yang memiliki kaki 4 berbentuk segi 4. Itu terlalu sempit juga karena ada kursi yang namanya sofa. Dia terbuat dari bukan kayu. Juga ada kursi yang terbuat dari ban, ya kan? Ya kan, ada kan? Ada kursi bukan kayu saja, itu terlalu sempit. Jadi syarat definisi tidak boleh terlalu sempit. Itu intinya. Cantik adalah hidungnya mancu, giginya besar, kelinci misalnya begitu, lesung pipinya, ya kan? Nah, itu terlalu sempit. Atau ganteng juga. Jangan dipaksakan. Karena nanti urusan cantik dan ganteng itu sudah masuk ke imajinasi dia. Perbandingan. Kursi, kalau kita definisikan kursi itu tempat duduk terbuat dari kayu, ada kakinya 4, nah itu terlalu sempit. Terus terlalu luas. Kita luas. Apa contohnya kira-kira? Coba. Contoh kalau kita definisikan sesuatu itu dia memasukkan eksistensi lain di dalam definisinya.
Apa kira-kira itu? Kan ini tadi kan terlalu sempit, ya kan? Kalau dia itu luas, terlalu luas, kira-kira gimana dia modelnya? Ya gini loh, binatang, misalnya gajah adalah binatang berjalan. Itu terlalu luas. Karena gajah, ya, karena tidak hanya gajah yang berjalan. Binatang berjalan, apakah cuma gajah yang berjalan? Kucing juga berjalan, ya kan? Ular adalah binatang yang merayap, ya gitu. Itu terlalu luas. Terlalu luas lagi. Ya, terlalu ini, dia memasukkan eksistensi lain di dalam definisi itu gitu maksudnya. Maksudnya tidak hanya ular yang merayap gitu loh. Kan ada apa lagi itu selain ular? Hewan reptilia, ya kan? Selain ular, ada buaya. Yang berjalan juga, gajah adalah hewan yang berjalan. Apakah cuma gajah yang berjalan? Tidak. Jadi ada kucing, ada tikus, dia juga berjalan. Ada kambing, tidak hanya gajah. Jadi kalau kalian mendefinisikan gajah, jangan masukkan eksistensi kambing di dalamnya. Itu maksudnya, jangan terlalu luas itu. Kalau kita mendefinisikan kambing, jangan masukkan eksistensi gajah di dalam kambing. Paham maksudnya? Itu terlalu luas. Jadi hanya untuk gajahnya saja gitu loh. Makanya dalam bahasa saya begini, kalau yang sempit itu tidak bisa, ya jangan masukin, jangan paksain gitu loh. Dan kalau terlalu luas jangan dipaksain juga. Gitu. Artinya hidup juga ini, konsep logika juga itu menghendaki bahwa hidup ini ya yang sedang-sedang saja. Gitu loh. Ya kan? Yang sempit jangan, yang luas jangan. Yang di tengah-tengahnya. Apa itu ya? Kita harus ambil yang di tengah-tengah. Itu yang ketawa pasti mesum itu. Itu ya. Itu aturan pertama, syarat pertamanya definisi, dia melarang. Melarang sesuatu yang lain itu masuk dan melarang sesuatu itu sempit. Melarang untuk sempit, melarang untuk luas. Gitu. Terus yang kedua, syarat kita membuat definisi supaya tidak keliru buat definisi, dia tidak boleh negatif. Negatif. Tidak boleh negatif. Contohnya gimana itu? Kera adalah bukan tikus. Nah, itu negatif. Baik adalah tidak buruk. Itu dilarang. Jadi itu bukan definisi. Itu tidak masuk pada definisi maksudnya. Tinggi adalah tidak pendek. Gitu. Tapi biasanya itu ada di masyarakat kita, ada kan? Ya, makanya tadi di awal saya bilang ada yang logikanya itu logika alamiah yang tumbuhnya karena kodrat, memang sebagai manusia kodrati. Ya. Jauh itu apa itu jauh? Ya, jauh itu tidak terlalu dekat. Gitu. Iya kan? Misalnya dekat itu apa? Dekat itu ya terlalu jauh. Gitu. Ya, cantik adalah tidak jelek, ya kan? Jadi itu tidak boleh mendefinisikan sesuatu dengan kalimat yang negatif. Gitu. Dalam kalimat saja tidak boleh negatif, adalah apalagi dalam kehidupan sehari-hari, gitu kan? Artinya kita senantiasa disuruh untuk positif, gitu. Dalam logika saja tidak boleh kita negatifkan itu definisi. Ya, 3 apa? Tidak boleh kabur, tidak jelas, membingungkan, membengongkan misalnya gitu. Membingungkan. Contohnya apa?
Partai politik adalah sekumpulan orang yang memperebutkan kursi. Kursi apa dulu? Gitu kan? Gitu kan? Partai politik adalah sekumpulan orang yang memperebutkan kursi. Itu kan kabur dia. Kursi apa? Nah, bisa kursi itu jabatan, bisa kursi itu adalah tempat duduk, ya kan? Bisa kursi itu adalah kedudukan. Itu kabur dia. Tidak boleh kita mendefinisikan sesuatu dengan bahasa yang tidak jelas. Gitu. Jadi di sini kalau kalian belajar di 4 relasi universal itu, ya nyambung semuanya. Kalau tidak jelas, tidak boleh jelas. Misalnya begini, Pak, ilmu itu cahaya, ya kan? Kan nggak jelas cahaya yang bagaimana. Itu maksudnya. Jadi tidak boleh kalau kita mendefinisikan sesuatu, jangan menggunakan definisi yang artinya itu ganda. Itu maksudnya. Arti yang ganda. Bisa ya? Ya. Nanti di rumah ya buat sendirilah definisi. Ganteng adalah parde. Ini definisi paling ganteng adalah tidak jelek. Gitu kan? Kalau kita definisikan ganteng tidak jelek ya negatif. Gitu. Nah, melarang maksudnya tidak boleh memasukkan eksistensi lain atau tidak boleh mengurangi eksistensi itu sendiri. Gitu. Terus negatif tidak boleh kebalikan daripada itu. Terus yang keempat itu berputar. Berputar. Tidak boleh circle dia, circle. Bahasa lainnya di buku-buku itu circle atau tautologi. Kemarin saya sempat bahas ini kebenaran tautologi. Tapi di logika beda dia. Kebenaran tautologi. Ada contohnya di TikTok itu, kebenaran tautologi. Ada video yang dia mau mandi itu. Kalau saya mandi, saya ganteng. Kalau saya ganteng, ya ada toh? Iya. Kalau saya ganteng, saya disukai cewek. Kalau saya disukai cewek, saya pacaran. Kalau saya pacaran, saya berzina. Kalau saya berzina, saya berdosa. Kalau saya berdosa, saya masuk neraka. Berarti kalau saya mandi, saya masuk neraka. Nah, itu kebenaran tautologi. Itu berputar di situ dia. Tapi secara semantik dia bisa dijelaskan kebenaran. Gitu. Nah, makanya kalau yang datangnya dari awal menemui Jaki Ibaro, dia langsung paham maksudnya. Gitu. Tapi teman-teman saya yakin sudah pernah baca bukunya atau gimana. Terus berputar ini misalnya gini, wajib adalah wajib. Nah, mengulang. Nggak boleh mengulang. Ilmu adalah ilmu, nggak boleh. Ya. Misalnya kita mau menjelaskan wajib adalah perbuatan wajib. Jadi kata yang menjadi sesuatu yang mau didefinisikan nggak boleh terulang di definisi. Itu dilarang itu. Nggak boleh terulang. Manusia adalah orang. Sama kan, nggak boleh terulang. Manusia adalah orang. Ya orang itu manusia. Ya, balik-balik putar. Makanya saya bilang berputar atau circle atau tautologi tadi. Karena konsen-konsennya kalau kalian mengulang dia berputar dia. Manusia adalah orang. Terus orang itu apa? Oh ya, orang itu manusia. Terus manusia apa? Oh ya, manusia itu orang, gitu kan? Ya, berputar begitu terus. Nah, itu berputar itu. Nggak boleh kita mendefinisikan sesuatu itu berputar. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ini sering kita temui, sering sekali orang-orang di sekitar kita yang mendefinisikan sesuatu asal saja. Nah, mereka yang jadi calon DPR, apalagi sekarang ini tahun politik, hati-hati melihat mereka cara bicara mereka itu. Kalau kita jeli saja, kita bisa kritik gitu. Ya, kalau kita sudah tuntas logikanya, oh hati-hati mereka itu. Makanya kalau mau kritik, kalau mau kritis ya kan, tuntaskan dulu logikamu. Supaya kritismu itu tajam dan berfaedah. Orang tidak perlu harus anarkis. Begitu ucapannya keluar, itu langsung mereka kena ini. Gitu. Hanya dengan kata-kata orang takut. Kenapa? Karena dia kritisnya tajam.
Tapi harus tuntas dulu logikanya, aturan-aturannya. Makanya ada salah satu tokoh yang menyatakan kita ini patriot, kita cinta Bima, ya kan? Kita ingin merubah Bima ini misalnya gitu. Saya mencintai Bima, kenapa saya demo? Karena saya mencintai Bima, makanya saya begini. Ya, memang begitu. Kalau memang cinta itu, cinta tanah air tanpa ilmu itu bisa melahirkan sentimen. Sentimen yang terjadi. Ya. Dalam bahasa agama kan, sujon terus saja setiap hari itu terhadap pemerintah itu. Ini gara-gara pemerintah ini, begitu terus saja, ya kan? Kenapa? Karena cintanya itu tanpa dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Gitu. Jadi cintailah tanah air dengan ilmu pengetahuan. Maka aplikasinya nanti itu akan menjadi bermanfaat untuk orang lain. Itu 4 langkah berubah definisi. Definisi tidak boleh dia memasukkan eksistensi lain di dalam sebuah definisi atau mengurangi esensi daripada definisi. Itu namanya melarang. Terus yang kedua, syarat kedua, definisi tidak boleh negatif. Tidak boleh negatif. Kalau negatif, ya dia tidak akan memberikan penjelasan. Tidak akan bermakna. Karena tadi kembali ke tugas definisi. Dia memperjelas sesuatu yang belum jelas. Cantik adalah tidak jelek. Nah, kan berputar di situ. Tidak jelas. Semakin tidak jelas kan. Gitu. Terus tidak boleh menggunakan kata yang ganda artinya atau yang membingungkan orang. Ya, partai politik adalah sekumpulan orang yang memperebutkan kursi, nah gitu. Kursi apa? Ya kan? Kan ganda arti kursi di situ. Ya, bisa bermakna jabatan, bisa bermakna kedudukan, ya kan? Bisa bermakna tempat duduk, gitu. Terus tidak boleh berputar. Ilmu adalah ilmu. Terus ilmu itu ya ilmu. Gitu. Manusia adalah orang. Terus orang itu apa? Ya manusia. Terus manusia itu apa? Ya orang. Gitu. Berputar. Nah, jadi kalau begitu kalian debat dengan definisi yang berputar ya berputar juga kali hari itu. Jadinya bingung sendiri di situ. Nah, jadi 4 syaratnya definisi itu. Ya. Nah, hati-hatilah membuat definisi. Semoga dengan kajian sore ini ya kalian bisa membuat definisi sendiri. Kalian mau mendefinisikan rumah ya tinggal definisikan rumah itu. Ya. Yang penting syaratnya tahu, apa tugas, apa tujuan kita definisi tahu, ya kan? Dan apa saja jenis definisi. Ketika tahu itu ya bisa saja. Kita mendefinisikan perempuan. Misalnya putri adalah, ya mau definisikan. Ya kan? Karena misalnya kita mencintai perempuan, putri adalah jadilah puisi. Kan ada begitu dia. Ya. Putri adalah begini-begini dalam kacamatamu. Masuk di definisi mana? Ya, definisi maksud tujuan. Maksudnya ingin mengungkapkan perasaannya lewat definisi gitu maksudnya. Bisa ya? Paham maksudnya?